Apakah kamu percaya bahwa Tuhan menyertaimu kemanapun Ia mengutusmu? Hari yang diberkati saudara-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Bagi banyak dari kita yang menjalankan berbagai peran dalam hidup, dalam keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan di gereja, jalan pelayanan bisa terasa sepi. Kita menghadapi sikap tidak peduli, kelelahan, atau perasaan, seolah-olah kita berbicara ke ruang kosong. Namun Tuhan kita, Yesus Kristus, mengingatkan kita akan satu hukum rohani yang mendasar. Ketika kita diutus untuk ambil bagian dalam misinya, Ia menyertai kita dengan kehadirannya yang setia dan penuh kasih. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara dengan kejelasan yang berat namun penuh harapan. Ia memperingatkan tentang konsekuensi ketidakpercayaan. Namun di balik dialog yang menantang ini, ada janji yang mendalam bagi siapa saja yang merasa terpanggil untuk melayani kerajaan Allah. Yesus berkata, "Dia yang mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan kepadanya." Ketika Tuhan memanggilmu untuk suatu tugas, baik membesarkan keluarga dalam iman, atau memimpin pelayanan di paroki, Ia tidak hanya memberimu daftar tugas, lalu mengawasi dari jauh. Bapa ada dalam Putra, saat Ia berjalan menuju salib. Dengan cara yang sama Roh Kudus ada di dalam kamu, saat kamu menjalani kesaksian hidupmu setiap hari. Di dunia saat ini, kita sering mengukur keberhasilan dari suka atau hasil yang terlihat. Namun Yesus mengubah cara pandang kita. Kekuatan kita bukan berasal dari bakat kita sendiri, melainkan dari kesetiaan Dia yang mengutus kita. Jika kamu melakukan pekerjaannya, kehadirannya adalah sumber kekuatanmu yang tetap. Yesus menyebut dirinya sebagai Aku. Dengan menggunakan nama ini, Ia menghubungkan dirinya dengan Allah yang menyertai Israel di padang gurun. Kita melayani Allah yang setia. Bahkan ketika kita tidak setia, Ia tidak meninggalkan mereka yang Ia utus. Ketika jalan menjadi berat, jika Dia memanggilmu untuk melakukannya, Dia akan menopangmu melewatinya. Sedikit orang yang memahami kesepian dalam misi. Lebih baik daripada Street Teresa dari Kalkuta. Selama puluhan tahun, ia mengalami malam gelap jiwa, di mana ia tidak merasakan penghiburan emosional dari Tuhan, namun ia tetap melayani orang-orang termiskin. Ia mengetahui kebenaran ini, bahkan ketika ia tidak merasakan kehadiran Tuhan, Dia yang mengutusnya tetap bersamanya. Ia tidak bekerja demi perasaan, tetapi demi Dia yang setia. Ia terkenal dengan ungkapannya, bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk berhasil, tetapi untuk setia. Street Teresa dari Kalkuta berkata, "Kekudusan terdiri dari melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Kesetiaan itu masuk akal. Hidup rohani adalah persatuan dengan Yesus. Yang ilahi dan yang manusia saling menyerahkan diri. Satu-satunya yang Yesus minta dari kita adalah menyerahkan diri kita kepadanya dalam kemiskinan total dan melupakan diri sendiri sepenuhnya. Jika kita menyerahkan diri kita dalam pelayanan kepadanya, kita dapat yakin bahwa Ia telah terlebih dahulu memberikan dirinya kepada kita dan akan selalu menyertai kita." Sebagai umat awam yang hidup di tengah masyarakat yang cepat dan seringkali sekuler, mudah untuk merasa seperti pulau yang terpisah atau sendirian. Namun marilah kita mengingat Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan kita ketika kita lelah. Dialah pelindung kita yang kekal ketika kita takut. Dan Dialah penyelamat kita ketika kita merasa tidak berdaya dan putus asa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memberi kami banyak kesempatan untuk melayani, untuk ambil bagian dalam misimu. Meskipun kami masih memiliki kelemahan dan dosa, berilah kami rahmat untuk selalu mengingat bahwa di saat kami merasa sendiri, frustrasi, kecewa, atau putus asa,
Engkau selalu bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyediakan kebutuhan kami. Engkau menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara dan saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.